Halo guys, welcome back to Slow Talk ID dengan gue Philip Villarwano di sini. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang menarik, tapi sebelum kita bahas topik tersebut, yuk kalau misalnya kalian selalu nonton video gue, kalian bisa like dan subscribe akun ini agar kedepannya gue semakin semangat buat bikin video-video dan juga bisa memberikan pengetahuan terkait hukum kepada masyarakat Indonesia. So check this out. Di hari ini, jika kalian ngeklik video ini, berarti kalian sedang mencari terkait dengan celah hukum atau cacatnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, terkait dengan penanganan COVID-19. Salah satu peraturan pemerintah yang bakal kita bahas pada hari ini adalah PP nomor 21 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Jadi gue bakalan ngejelasin pasal-pasal mana aja yang menurut gue ada cacat hukumnya dan juga ada celah-celahnya. Nah, jika kita ngebuka tentang PP nomor 21 tahun 2020 ini, kita mendapati bahwa PP nomor 21 tahun 2020 ini hanya memiliki 7 pasal. Dari pandangan gue sendiri, sepertinya dalam pembuatan peraturan pemerintah kali ini memang cukup tergesa-gesa. Entah dikarenakan kita memang berada dalam suatu situasi yang sulit atau tidak ada perencanaan yang baik. Itu gue nggak tahu yang mana. Mungkin perlu adanya penjelasan secara langsung ya dari pejabat-pejabat yang memang berwenang untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Namun dengan 7 pasal yang disampaikan pada peraturan pemerintah ini, menurut gue peraturan pemerintah ini mengesampingkan beberapa poin-poin penting atau tidak mengesampingkan hal-hal yang bersifat implementatif dari suatu peraturan pemerintah, di mana 7 pasal ini seakan-akan tidak bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien di Indonesia karena banyak sekali kata-kata yang belum dijabarkan, hal-hal yang belum dituntaskan dalam penjelasannya, yang menurut gue memang pembuatan PP nomor 21 tahun 2020 ini fokus utamanya adalah yang penting kita ada dasar hukumnya dulu nih. Kita punya dasar hukumnya untuk pelaksanaan PSBB di daerah-daerah agar kita bisa mengatasi penyebaran dari COVID-19. Mungkin itu tujuan utamanya, tapi kan nggak ada yang tahu apa alasannya. Pembahasan gua hari ini, gua ambil dari salah satu tulisan di koran oleh Dr. Rio Kristiawan, dan juga gua sandingkan dengan bagaimana pendapat dari Yusril Iza Mahendra terkait dengan adanya PP nomor 21 tahun 2020 ini. Salah seorang profesor bernama Philippus Harjon mengatakan bahwa suatu peraturan itu bisa tepat guna apabila dia memang melihat kondisi dari masyarakatnya. Substansinya itu melihat kondisi langsung dari masyarakatnya. Oleh karena itu, gue bakal coba untuk ngebahas per pasal dan gue bisa memberitahukan bagian mana aja nih yang cukup kontraproduktif atau yang masih belum masih rancu dan perlu untuk ditingkatkan kembali atau mungkin bisa diatur dalam surat keputusan dari menteri misalnya. Ya kita nggak tahu ya gimana ke depannya, tapi semoga apa yang gue bicarakan kali ini terkait dengan PSBB di pasal-pasalnya ya setidak-tidaknya dapat membuat kita lebih paham dan juga setidaknya peran dari pemerintah tuh lebih cepat tanggap terkait hal ini. Kita langsung masuk ke pasalnya ya. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019. Ini adalah pasal paling awal yang mengalami kerancuan. Kerancuannya di mana? Pada kata-kata pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Mengapa menjadi rancu? Dikarenakan tidak dijabarkan lebih lanjut. Kegiatan jenis apa yang dilarang? Apakah ini nanti akan menjadi kewenangan dari kepala daerah menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang? Atau ini menjadi nanti kewenangan dari Menteri Kesehatan melihat keadaan yang ada di daerah tersebut lalu dia menetapkan apa yang dilarang? Atau bagaimana? Sebab kegiatan-kegiatan ini kan nggak jelas. Apakah berkumpul 10 orang termasuk kegiatan? Apakah kita nongkrong misalnya 100 orang dengan nongkrong dengan 5 orang itu disebut sebagai kegiatan? Apakah kegiatan-kegiatan tertentu ini bisa sebegitu jauhnya melangkah, sebegitu luasnya definisinya yang menjadikan hampir setiap kegiatan-kegiatan yang menurut kita adalah hal yang biasa dianggap bahwa hal tersebut ini sudah melanggar peraturan dari PSBB. Nah, saat ini sih di Jakarta sudah dijelaskan ya terkait dengan
kategori-kategori seperti apa, baik kegiatan seperti apa yang memang dilarang dan kegiatan apa yang masih boleh dilaksanakan. Sektor-sektor apa misalnya masih boleh dilaksanakan. Tapi menurut gue penjelasan terkait kegiatan tertentu ini sebenarnya harus lebih dipertimbangkan. Misalnya, dalam keputusan, misalnya nanti Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan, Menteri Kesehatan bisa membuat suatu keputusan seperti ini. Misalnya, kegiatan-kegiatan dilarang adalah suatu kegiatan di mana dia berusaha untuk mengumpulkan 5 atau lebih orang-orang dalam suatu tempat tertentu. Itu dilarang. Terus habis itu kegiatan yang dilarang lainnya adalah kegiatan untuk beramai-ramai. Misalnya kayak perkumpulan orang-orang yang memang pernah izin sebelumnya. Misalnya dia udah izin kepada kepala daerah untuk mengadakan suatu pertemuan, untuk mengadakan suatu seminar, atau untuk mengadakan suatu suatu keramaian di tempat tertentu di daerah tersebut. Itu dilarang dulu. Setiap kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang masifnya ini misalnya dihitung, misalnya masif itu lebih dari 50 orang, itu juga diatur kayak gitu. Terus seandainya kegiatan ini benar-benar urgent, misalnya benar-benar urgent ya di daerah tersebut dan harus dilaksanakan, maka perlu adanya standar kesehatan menurut dari peraturan Menteri Kesehatan, misalnya kayak gitu. Misalnya harus disiapkan hand sanitizer, dipersiapkan masker untuk setiap orang, dipersiapkan tempat yang memang mampu untuk menjaga proses penyebaran ini agar dapat diminimalisasi. Misalnya kayak kasus kemarin yang dari influencer itu yang diundang oleh pihak pemerintah, mereka ada kok jarak-jarak di antara mereka gunakan masker, mereka ikutin peraturan, mereka juga ngobrol dengan baik-baik saja. Menurut gue sendiri, kalau kegiatan tertentu ini dirinci lebih lanjut, akan memberikan suatu kepastian hukum, akan dapat ditegakkan, dan juga peran-peran dari aparat itu tidak nyeleweng gitu. Jadi bukan hanya karena ini kegiatan tertentu nih, kalian ngumpul bersepuluh, ini kegiatan tertentu nih, kalian harusnya kena ini, kena itu, nggak gitu loh. Jadi memang harus setidak-tidaknya ya dirinci kegiatannya apa aja. Dan juga disebutkan paling akhir adalah suatu kegiatan juga yang memang setidak-tidaknya dapat diketahui oleh para pihak akan bisa menghasilkan penyebaran terhadap virus corona tadi misalnya. Jika memang kegiatan tertentu ini udah dijabarkan dalam keputusan, menurut gue fine-fine aja. Kenapa? Karena nanti kita bisa menciptakan suatu penegakan hukum yang jelas. Kita bisa memastikan keadilan bagi masyarakat, dan juga masyarakat tuh nggak jadi buta-buta banget loh kegiatan tertentunya ini apa. Bahkan ini baru di pasal 1. Dan kita lanjut lagi. Di pasal 2 ini kita lihat, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Nah, ini yang sangat amat menarik nih. Karena kalau kita baca halnya biasa aja, tapi Yusril Iza Mahendra menyampaikan suatu pendapat yang menurut gue ya sangatlah relevan dan sangat make sense. Dia menjelaskannya benar-benar runtut dan jelas. Yusril menjelaskan bahwa PP dari PSBB ini tak mengatur rinci soal mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Yusril mencontohkan dalam PP PSBB ini, daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Namun, pelaksanaannya bisa terkendala karena berpotensi melanggar yurisdiksi atau ketentuan daerah lain. Karena apa? Karena memang berdasarkan penjelasan dari Yusril Iza Mahendra mengatakan daerah mana saja yang orang dan barangnya tidak boleh masuk ke daerahnya. Sebab suatu daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan yang menjangkau daerah di luar yurisdiksinya. Menurut gue ini paling make sense. Kenapa? Karena memang harus dijelaskan nih terkait dengan mekanisme pembatasan barang ataupun orang dari provinsi atau kota atau kabupaten tertentu. Nah, jika kita melaksanakan pelarangan, itu menciptakan hal di mana kita mulai nge-breach out, kita melanggar yurisdiksi yang seharusnya dimiliki oleh kepala daerah lainnya. Misalnya dari Jakarta, dia breach out untuk tidak boleh dari Bekasi atau dari kabupaten-kabupaten yang memang terjangkit corona. Itu kan kita nge-breach out yurisdiksi yang dimiliki oleh kepala-kepala daerah yang ada di tempat situ. Yang menjadikan hal ini akan sangat amat rancu. Oleh karena itu menurut gue sendiri ya, mekanismenya tuh perlu dijelaskan. Perlu benar-benar diberikan suatu tahap-tahap tertentu nih, tahap-tahap yang memang harus dilakukan, yang dapat dilakukan oleh para kepala daerah agar tidak melanggar yurisdiksi satu sama lain. Misalnya, dibentuklah suatu kesepakatan antara tiap daerah. Misalnya memang daerah ini dalam peta penyebaran COVID-nya, dia memang merupakan suatu daerah yang paling parah penyebarannya. Daerah-daerah lain yang ingin menutup,
mereka setidaknya bisa untuk membicarakan terlebih dahulu dengan orang-orang yang dari daerah terjangkit itu, atau dari kepala daerah di daerah yang terjangkit itu. Jika terjadi kesepakatan bahwa kita ingin menutup, kita tidak boleh membiarkan adanya mobilisasi ini, maka tidak ada yurisdiksi yang dilanggar di sini. Nah, dengan ada kesepakatan ini antara masing-masing daerah, mereka saling menyetujui setiap tindakan dalam pembatasan mobilisasi, menurut gue ini kita bisa memberikan mekanisme yang lebih baik. Misalnya penyampaian surat, lah kita memberikan surat terlebih dahulu dari masing-masing kepala daerah terkait dengan penutupannya, tolong dijawab dalam waktu beberapa hari. Nanti barang-barang apa saja yang mungkin kita tidak bisa tutup misalnya. Nggak semua barang kita harus tutup. Misalnya barang-barang pokok kita bakal bantu dan lain sebagainya. Terkait dengan orang-orang, seandainya mereka telah melewati fase-fase tertentu, mereka sudah isolasi diri, karantina dan lain sebagainya, mereka bisa lewat misalnya. Itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Tapi itu memang nanti bisa melalui keputusan dari Menteri Kesehatan untuk adanya penjabaran dari mekanisme-mekanisme itu. Menurut gue sendiri, seandainya hal itu terjadi, hal itu akan lebih memudahkan loh. Tidak hanya dari pasal-pasal rancu seperti ini. Lalu di pasal 3, pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Nah ini, yang menjadi titik fokus utama adalah menyebar secara signifikan. Secara signifikan ini nggak jelas berapa banyak, apa itu signifikan, menjadikan setiap daerah dalam menentukannya tuh cukup susah. Mereka bingung signifikan ini seperti apa. Apakah dengan penambahan 1.000 orang dalam satu hari itu signifikan? Apakah penambahan 10 orang tapi tiap jam signifikan? Apakah penambahan 10 orang dalam waktu per harinya itu signifikan? Apakah hanya penambahan 1 orang itu signifikan? Misalnya daerah-daerah yang kemungkinan besar nggak mungkin terjangkit karena dia udah close semuanya, close. Baik itu yang dari pelabuhan, dari bandara, ternyata mereka udah tutup semuanya. Mereka udah tutup semua jalur dari luar. Ternyata ada 1 kasus. Tiba-tiba besok 2 kasus, 3 kasus. Apakah itu signifikan? Sehingga bisa dilakukan PSBB? Di sini tidak dirincikan. Mungkin menurut gue yang bisa dilakukan dalam keputusan Menteri Kesehatan, kita merinci terkait dengan jumlah signifikan tadi. Misalnya kita mengatakan bahwa signifikan ini apabila pertambahannya itu eksponensial. Atau memang pertambahannya tuh berlipat ganda, berlipat 2 kali dari hari-hari sebelumnya. Atau jika disebut sebagai penyebaran yang sangat signifikan itu, jikalau memang jumlah tenaga medis di daerah itu proporsinya berapa banding berapa. Misalnya jumlah tenaga medisnya proporsinya itu kayak 20 banding 1. Berarti 20 pasien dirawat oleh 1 tenaga medis misalnya. Atau bagaimanapun deh. Sehingga ketika penyebaran itu terjadi secara signifikan, itu bisa dihitung berdasarkan daerah. Daerah bisa tahu kapan PSBB ini bisa dilakukan, kayak gitu. Sehingga menurut gue, kita memberikan berapa yang dimaksud sebagai jumlah signifikan ini, cara-cara penghitungannya gimana itu kita bisa cocokkan ya. Misalnya kita melihat dari daerah yang paling rawan penyebaran. Yang disebut sebagai signifikan ini seandainya dalam per hari peningkatan orang yang mengalami coronavirus ini, yang terbukti positif misalnya, atau orang-orang peningkatan dari ODP, PDP, dan lain sebagainya, itu meningkat kayak 20 orang per harinya, atau pakai persenan misalnya nggak bisa. Perhitungan-perhitungan ini sebenarnya gue nggak ngerti matematika, jujur gue nggak ngerti matematika. Tapi penghitungan di sini sangat diperlukan. Biar apa? Biar ketika dalam mencapai suatu batas tertentu sudah jelas, oh ternyata kita butuh loh adanya pembatasan sosial berskala besar tadi ini. Karena kan yang tadi disebutkan nih, harus memenuhi kriteria. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut terkait ini sangatlah diperlukan. Seperti apa yang gue katakan tadi, bisa berdasarkan eksponensialnya. Misalnya hari ini 10, besoknya berarti, misalnya hari ini 5, terus jadi 10, terus 20, terus 40, terus 80, kayak gitu. Atau dia tipikalnya perkembangannya tuh bahkan jauh lebih cepat jika memang perhitungan yang kita lihat itu berdasarkan dari jumlah tenaga medis yang tadi gue bilang. Misalnya tadi tenaga medisnya di situ biasanya satu tenaga medis itu bisa merawat kayak 5 orang, 6 orang. Ternyata dalam suatu kondisi tertentu corona ini tenaga medis 1 orang tadi merawat malah 20 orang. Nah, kalau ini kita anggap sebagai suatu hal yang signifikan, misalnya berapa kali dari jumlah normalnya seorang tenaga medis merawat. Misal jumlah normalnya di daerah A itu 1 tenaga medis untuk 10 orang. Ternyata kita bilang 2 kali dari jumlah normal. Ternyata berarti 1 tenaga medis merawat 20 orang.
Nah, jika hal itu terjadi, maka kita bisa mengatakan hal itu sebagai signifikan. Atau jumlah yang meninggal peningkatannya terus-menerus tanpa ada pemberhentian dalam satu harinya. Terus-menerusnya ini misalnya kita mulai, bahkan satu orang pun selama dia ada peningkatan dari meninggal, itu bisa dimasukkan sebagai peningkatan yang signifikan. Hal-hal seperti itu perlu dirinci lebih jelas, agar suatu daerah yang merasa daerahnya perlu PSBB, bisa mengetahui kriterianya, dan daerah yang nggak perlu PSBB juga tahu bagaimana mereka melaksanakannya. Karena kriteria ini adalah hal yang harus dipenuhi. Begitu. Di pasal 4, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, ini nggak jelas. Paling sedikit tuh apa maksudnya? Apakah salah satu di antara ini aja kayak paling sedikit itu? Atau yang disebut sebagai paling sedikit itu ada hal lain yang ditentukan oleh pemerintah? Dikarenakan kata-kata paling sedikit itu tidak objektif. Apa? Karena paling sedikit itu kita nggak tahu sedikitnya tuh berapa. Sedikitnya tiap orang tuh berbeda. Apalagi terkait dengan daerah-daerah yang memang peta penyebarannya tuh berbeda-beda juga. Misalnya daerah yang sangat terancam, sangat rawan. Itu berarti paling sedikitnya mereka itu bisa jadi paling banyak di daerah lain yang bahkan tidak terancam sama sekali misalnya. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut terkait paling sedikit ini. Atau kalau tidak, dihilangkan saja kata-kata paling sedikit ini. Yang menjadikan pembatasan sosial berskala besar itu meliputi, misalnya, atau setidak-tidaknya. Itu bisa. Mengganti kata-kata setidak-tidaknya dengan paling sedikit itu bisa, dari pandangan gue. Karena setidak-tidaknya itu adalah harus dipenuhi. Atau, biar lebih aman lagi, maka adalah pembatasan sosial berskala besar harus meliputi. Itu mending. Yaitu harus meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Lalu ditambahkan juga terkait dengan tindakan-tindakan lain yang untuk tindakan dari pemerintah atau tindakan dari pemerintah daerah untuk menutup suatu aktivitas lainnya yang di luar dari kewenangan yang ada di dalam PP PSBB ini, itu diberikan kepada mereka langsung. Jadi misalnya mereka merasa kita nggak cukup aja nih buat menutup tiga sektor ini, kita coba tutup sektor-sektor yang lainnya juga. Itu bisa. Dengan catatan harus memastikan bahwa setiap masyarakat di situ bisa mendapatkan akses untuk kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dan itu syukurnya dijelaskan pada ayat 2-nya. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Lalu pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Sayangnya di sini, gue nggak ngerti maksud dari memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar. Apakah ini dalam memberikan suatu kebijakan, dalam melaksanakan PSBB tadi, mereka mempertimbangkan misalnya kayak, oh ya kayaknya mereka dengan tindakan seperti ini kita bisalah menutup sektor-sektor seperti ini, mereka masih bisa hidup. Atau memperhatikan ini dengan memberikan bantuan, karena itu cukup beda. Karena di sini, di dalam PP PSBB ini, gue nggak nemuin suatu pasal yang sangat eksplisit menjelaskan bahwa Indonesia atau pemerintah Indonesia secara sadar dan secara bertanggung jawab mampu untuk memberikan kompensasi, memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat misalnya kayak gitu. Itu gue nggak nemuin. Di sini hanyalah kayak memberikan perhatian, kayak mempertimbangkan. Mungkin seperti apa yang dilakukan di Jakarta, itu menurut gue cukup bagus tuh. Bahkan bagus banget, di mana mereka mempertimbangkan untuk pemberian bantuan juga kepada warga-warga kurang mampu, yang memang sudah diatur berdasarkan PSBB yang beberapa hari terakhir mereka sudah jalankan. Dan menurut gue sendiri itu hal yang tepat. Namun dalam pasal ini setidak-tidaknya harus dijelaskan loh, apakah ada kemungkinan terkait pertimbangan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar penduduk ini ada peran pemerintah untuk memberikan juga. Jadi kayak peran pemerintah dalam pelaksanaan PSBB misalnya, oke kita anggap ini PSBB nih, kita beri mereka pembatasan. Apakah memang ada budget pemerintah untuk memberikan kepada warga di daerah tersebut? Atau malah tidak ada? Who knows? Kita nggak ada yang tahu. Mengutip juga pandangan dari Yusril Iza Mahendra, beliau mengatakan bahwa tidak adanya keterlibatan aparat dalam mendukung kebijakan pembatasan mobilitas orang dan barang. Karena apa? Karena dalam PP-nya memang tidak diatur. Misalnya, apakah untuk efektivitas pembatasan mobilitas orang dan barang itu, Pemda setempat dapat meminta bantuan polisi atau malah TNI. Karena hal tadi itu yang sebelumnya gue bilang, tidaklah diatur dalam PP nomor 1 tahun 2020. Sedangkan
yang memang bantuan-bantuan yang memang dibawain langsung oleh Pemda itu hanyalah Satpol PP saja. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2018 juga tentang karantina kesehatan, tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuk orang di daerah yang memberlakukan PSBB. Ya tadi kayak gue bilang, Pemda juga paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah Pemda. Oleh karena itu, Yusril merujuk pada pasal 54 ayat 3 UU nomor 6 tahun 2018, polisi baru berwenang melakukan pengawasan keluar masuk orang dari suatu wilayah ke wilayah lain jika pemerintah pusat memutuskan untuk melaksanakan karantina wilayah. Ini merupakan pertanyaan yang selalu timbul di masyarakat. Kenapa kita nggak lockdown? Kenapa kita nggak karantina wilayah? Kenapa kita terus-menerus memberikan celah-celah orang untuk tetap masuk? Kenapa kita malah memilih PSBB dibandingkan karantina wilayah? Di sini selain dari Yusril Iza Mahendra, gue juga berpendapat hampir sama, karena mungkin paling penting itu faktor ekonomi. Menurut gue, faktor ekonomi ini adalah menjadi bahan pertimbangan paling tinggi di pemerintahan saat ini, terkait dengan bagaimana mereka mampu untuk mengatasi coronavirus tanpa benar-benar menyebabkan kebocoran dalam APBN, atau ya dalam perekonomian bangsa mungkin. Di sini, Yusril mengatakan bahwa karantina wilayah itu hampir sama dengan lockdown yang diterapkan sejumlah negara seperti Malaysia dan Filipina. Suatu daerah atau suatu kota dinyatakan tertutup. Orang tidak diizinkan keluar atau masuk ke daerah atau kota itu. Ini kan memang ya definisi dari lockdown itu sendiri kan ya. Nah di sini, Yusril juga menjelaskan bahwa dia merasa karantina wilayah itu tidak dilaksanakan karena masalah ekonomi. Dengan kutipan beliau, pemerintah juga mungkin tidak akan mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan hewan ternak yang ada di daerah yang diterapkan karantina wilayah. Dia mengandaikan kasus seperti Jakarta, di mana seandainya ibu kota dikenakan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menyediakan sembako buat sekitar 14 juta orang. Nah, jadi bisa-bisa tuh jatuhnya kayak India, di mana lockdown yang dilakukan itu tanpa persiapan matang sehingga membuat rakyat kalang kabut dan akhirnya kelaparan. Tanpa karantina wilayah, pemerintah praktis hanya mengandalkan PSBB. Namun, PP 21 tahun 2020 tentang PSBB hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam UU nomor 6 tahun 2020, yakni soal peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Ya, menurut gue setuju dengan pandangan dari Pak Yusril Iza Mahendra ini. Dan gue tidak ada sekalipun skeptis terhadap pandangannya dia. Namun memang ya setiap orang berhak untuk berargumen, dan bahkan dari pihak-pihak yang mendukung misalnya tindakan pemerintah dalam PSBB, mereka juga berhak buat berargumen. Di sini gue hadir bukan sebagai pihak yang berusaha untuk memastikan ini yang dibuat pemerintah salah loh, enggak. Karena dari pandangan gue, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini berdasarkan waktu sekarang, banyak pertimbangan yang kita nggak bisa lihat. Sebagai masyarakat awam, kita nggak lihat hal itu. Oleh karena itu, sebelum gue lanjut terkait kesimpulan gue bakal masukkan lagi ke pasal-pasal lain yang menurut gue cukup rancu. Seperti halnya di pasal 6. Di pasal 6 ini kalau kita baca, ada hal yang cukup aneh di sini. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Kan kita sudah tahu ada dibentuk gugus tugas terkait penanganan COVID-19. Ketua pelaksana gugus tugas percepatan ini dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu. Lantas bagaimana jika kepala daerah merasa tidak perlu PSBB, sedangkan gugus tugas merasa perlu PSBB? Atau sebaliknya, gugus tugas merasa tidak perlu PSBB, tapi daerah tersebut merasa perlu PSBB. Menteri ikut yang mana? Perlu dijelaskan mekanisme di sini. Maksudnya seperti apa? Karena baik itu pemerintah daerah atau gugus tugas, mereka punya kewenangan, mereka punya usulan yang mereka akan berikan kepada menteri. Mereka punya hak untuk memastikan bahwa suatu daerah itu bisa dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar tadi. Maka perlu dijelaskan suatu mekanisme yang sangat baik. Misalnya, dalam melaksanakan PSBB tadi, menteri itu lebih mengutamakan, sebagai paling utamanya adalah kepala daerah. Karena apa? Karena kepala daerah ini memberikan, beliau merupakan pihak yang mampu memberikan data-data real terkait di daerahnya. Karena beliau yang lebih tahu terkait daerah itu dibandingkan dengan gugus tugas. Karena gugus tugas ini, seandainya mereka berhak untuk melaksanakan tindakan seperti tadi ya, mereka akan sangat luas cakupannya, hampir di satu Indonesia. Menurut gue lebih efisien kalau dipegang oleh kepala daerah dari masing-masing daerah ya. Jadi mereka yang akan melaporkan, jadi dari menteri itu
memprioritaskan pelaporan dari kepala daerahnya. Seandainya gugus tugas melaporkan juga, mengatakan bahwa daerah A tuh harusnya di PSBB, tapi kepala daerah A merasa belum perlu, menteri sebenarnya berhak untuk menerima, dia berkewajiban untuk menerima pendapat tadi dari gugus tugas, dan juga menyampaikan pendapat tadi itu kepada kepala daerah, gitu. Sehingga kepala daerah bisa mengetahui apa dari pandangan gugus tugas, bagian mana yang disebut sebagai penyebaran yang signifikan berdasarkan pandangan gugus tugas, dan bisa ditingkatkan lagi terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah tersebut. Sehingga menurut gue ini lebih ada lebih jelas, di mana pemerintah daerah masih memiliki kewenangan terhadap daerahnya, menteri juga tidak asal ambil tindakan dikarenakan ada dua pandangan yang berbeda, dan gugus tugas di sini memang fokusnya adalah mereka melihat suatu daerah yang sudah terkena, dan mereka berpikiran daerah lain yang belum terkena setidaknya harus PSBB, atau belum harus PSBB. Mereka bisa merekomendasikan, menyampaikan usulan, dan jika memang dirasa hal tersebut adalah hal yang sangat urgent, mereka bisa memberikan suatu surat kepada kepala daerah untuk setidak-tidaknya mematuhi. Namun menurut gue memang harus dikembalikan kepada kepala daerah itu sendiri. Karena bagi gue, kepala daerah itu yang lebih mengerti terkait dengan daerahnya. Sehingga dalam hal ini, menteri harusnya juga lebih paham dalam melihat setiap daerah-daerah tertentu. Dengan catatan, menteri juga memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar ini. Jadi karena di pasal 6 ini tidak dijelaskan secara tegas ya terkait dari tindakan menteri atau terkait dari decision yang dihasilkan oleh menteri, maka menurut gua kita perlu memberikan suatu tempat kepada Menteri Kesehatan berdasarkan hasil diskusi dengan jajarannya, berdasarkan hasil diskusi dengan organisasi-organisasi kesehatan atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan di daerah masing-masing. Hasil diskusinya itu bisa menjadikan mereka yakin apakah PSBB ini dapat dilaksanakan atau tidak. Ini untuk juga menanggulangi suatu tindakan sewenang-wenang misalnya dari kepala daerah. Oleh karena itu dijelaskan dulu bahwa usulan dari kepala daerah itu harus diutamakan. Terus habis itu gugus tugas itu hanya menyampaikan rekomendasi. Mereka tidak bisa kayak memberikan penetapan langsung terkait dengan PSBB di suatu daerah. Dan memang diberikan juga kewenangan bagi menteri berdasarkan hasil rapat dia dengan para jajarannya di daerah tersebut di bidang kesehatan untuk menetapkan berdasarkan hak prerogatifnya dia misalnya. Menurut gue dengan mekanisme seperti ini, maka kita bisa menanggulangi setiap kerancuan-kerancuan yang terjadi. Terus untuk pasal 7, ya ini sudah pasal paling akhirnya. Nah, menurut gue di sini ini yang paling menarik. Dari pandangan gue, kita memang kelabakan karena memang cukup susah loh untuk catch up dengan permasalahan seperti ini. Kita tidak curi start. Kita menunggu dan membuka keran-keran positif terkait ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Kita bisa melihat jejak digitalnya semua. Gue nggak akan mempermasalahkan seperti itu, karena menurut gue pemerintah Indonesia saat ini banyak sekali pertimbangannya. Yang bisa gue percaya adalah seluruh orang yang berada di jajaran pemerintah dipercaya oleh masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia untuk berada di sana. Dipilih berdasarkan hak-hak mereka, dipilih berdasarkan kemampuan mereka, kapabilitas mereka, dan mereka mengemban tugas yang cukup berat. 1 kali, 2 kali melaksanakan kesalahan, mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung, yang membuat orang-orang tuh kayak ngerasa mana kerjanya, bisa terjadi. Bahkan kita pun pernah merasakan hal tersebut. Namun perlu dipahami bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil, setiap pemangkasan APBN yang dilakukan, setiap cara-cara untuk menyelamatkan bangsa, baik itu dari menyelamatkan manusianya, baik itu menyelamatkan masa depan bangsa, perlu diperhatikan. Dan mungkin ya, kita nggak tahu semua itu. Bahwa pemerintah sudah melaksanakan tindakan mereka semaksimal mungkin. Dan menurut gua, apa yang dilakukan pemerintah ini memang kita tidak merasakan dampaknya. Karena banyak bantuan pemerintah tuh lebih ke arah faktor-faktor untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM atau perusahaan-perusahaan yang mungkin agak kesusahan, memberikan kelancaran dalam KPR, terus ya setidaknya mencoba untuk menjaga stabilitas ekonomi bangsa lah, dengan juga membantu masyarakat. Menurut gue di sini, jika kita agak lebih luas melihatnya ya, pemerintah merasa bahwa jika mereka mampu mengayomi masyarakat ya, mereka bisa menghidupkan masyarakat, mereka fokus ke masyarakat aja nih,
maka setelah pandemi ini berakhir, kita akan kelabakan, sangat-sangat kelabakan banget, bener-bener kayak hancur dalam segi ekonominya. Bukan masalah gampang, kita masih bisa bangun ekonomi, tapi kalau bangunin manusia kan nggak bisa. Paham? Tapi terkait dengan ekonomi ini, masa depannya kita, masa depan bangsa loh. Ketika masalah ini selesai, orang-orang kan butuh kerjaan lagi. Bagaimana jika perusahaan-perusahaan tadi sudah bangkrut dikarenakan kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama jeda tadi itu? Mereka harus memberikan upah secara full, mereka harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kebutuhan mereka, kebutuhan pokok mereka. Dan kita tidak melaksanakan perdagangan-perdagangan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi kita tadi. Mungkin pandangannya ada di situ. Kita sebagai awam, kita sebagai masyarakat mungkin merasa bahwa ya udah pemerintah mikirin kita dulu lah, itu bisa diatur tentang ekonomi. Tapi mungkin juga setidak-tidaknya ketika pandemi ini berakhir, kita sudah melewati dengan jerih payah kita. Kita mampu untuk beraktivitas normal lagi karena pemerintah sudah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tadi dapat diselamatkan sebagai tempat penyerapan tenaga kerja yang dirumahkan tadi, ataupun memang tenaga kerja yang ternyata perusahaan-perusahaan yang mereka pernah kerja udah bangkrut misalnya, mereka bisa diserap juga loh. Di situ mungkin yang kita perlu lihat. Memang PP nomor 21 tahun 2020 ini cukup tergesa-gesa ya, 7 pasal loh. Dan Yusril Iza Mahendra sendiri mengatakan nggak ada bedanya sama UU sebelumnya. Ya menurut gua fine, itu wajar hal tersebut kita perbincangkan, tapi perlu diketahui lagi, mungkin tindakan ini yang dibutuhkan saat ini. Mungkin ada beberapa hal yang memang tidak dijelaskan. Dan menurut gua langkah yang paling bagus dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah memang tadi mengeluarkan keputusan dari menteri untuk lebih menjelaskan secara rinci terkait teknis pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaannya dari PP ini. Ya, bagi gue sekian sih. Gue tetap mendukung pemerintah kita tetap lanjut, tetap semangat, tetap berfokus pada setiap tindakan yang mereka lakukan. Gue percaya kepada mereka, dan juga gue men-encourage masyarakat, yuk kita sama-sama mendukung pemerintah, atau kita mengkritik pemerintah dalam jalur jurnalistik yang baik. Kita sebutkan suatu fakta, kita berargumen dengan baik, tidak menyudutkan salah satu pihak, mendiskreditkan pihak-pihak manapun. Dan gue di sini fokusnya sebagai orang yang netral. Gue berada di masyarakat, gue juga melihat dari sudut pandang pemerintah. Mungkin sekian dari gue. Salam demokrasi.